Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen. Nah, minggu lalu kita membahas terkait ini, sama komparatif dua sampel yang related atau dia sampel berpasangan. Kalau kali ini kita membahas yang independen, sampel yang tidak berpasangan. Bedanya apa? Sampel yang berpasangan ini sama yang sampel yang tidak berpasangan. Nah, sampel yang berpasangan itu contohnya seperti ini. Mana ini? Kalau yang tidak berpasangan itu contohnya sampel pengusaha ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Kalau yang tidak sampel yang berpasangan atau yang related kemarin itu minggu lalu adalah sampel pegawai sebelum dilatih dan setelah dilatih. Artinya yang berpasangan atau related, sampel berpasangan itu adalah yang kita tanya atau responden kita itu adalah sama. Namun kita tanya ketika sebelum adanya pelatihan dan setelah adanya pelatihan. Jadi data yang kita peroleh adalah data sebelum, istilahnya before after, sebelum kejadian dan setelah kejadian. Sebelum diberlakukannya iklan dan sesudah diberlakukannya iklan. Itu yang berpasangan. Kalau yang tidak berpasangan, yang kita bahas ini, independen ini, adalah berlaku pada dua sampel yang beda kondisi. Misalkan ini sampel pengusaha ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Jadi kita mengambil perusahaan yang mempunyai kategori ekonomi kuat dan sampel satu lagi beda perusahaan sebagai sampel yang mewakili ekonomi lemah, yang mempunyai perekonomian lemah. Itu contohnya. Nah, dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah terkait analisis T-square, Fisher-Exact probability test, dan median Mann-Whitney test. Nah, yang pertama kita fokus kepada T-square. Ini akan kita bagi menjadi beberapa video. Yang part pertama ini kita fokus pada T-square, dua sampel. Dan dia bersifat untuk hipotesis komparatif membandingkan. Jadi ini caranya adalah kita menggunakan tabel kontingensi 2x2. Nah, misalkan nanti sampel A, objek A itu pada objek 1, B pada objek 2, sampel B juga demikian, C, D. Kemudian sampelnya kita jumlahkan A plus B, C plus D. Ini ke bawah juga kita tambahkan A plus C, B plus D. Nanti N-nya adalah jumlah sampelnya. Nah, rumusnya ini. Nanti setelah ini langsung kita praktekkan. Rumusnya adalah N jumlah sampel dalam kurung A dikali D dikurangi B dikali C dibagi setengah N dalam kurung pangkat 2 dibagi A plus B dalam kurung A plus C dalam kurung B plus D dalam kurung C plus D. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Langsung saja kita ke contoh 1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi 2, lulusan SLTA dan satunya adalah lulusan perguruan tinggi. Sampel pertama 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua adalah 70 orang perguruan tinggi. Nah, dari wawancara tersebut ternyata yang lulusan SLTA itu dari 80 orang memilih bank pemerintah sebanyak 60 dan bank swasta sebanyak 20. Itu yang SLTA. Nah, untuk yang lulusan
perguruan tinggi dari 70 orang tersebut, 30 memilih bank pemerintah, swasta memilih bank yang perguruan tinggi lulusannya memilih bank swasta sebanyak 40 orang. Jadi artinya yang SLTA cenderung memilih pada bank pemerintah. Yang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi itu cenderung memilih pada bank swasta dibandingkan bank pemerintah. Nah, kita ingin melihat apakah kecenderungan masyarakat untuk memilih jenis bank berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi goalnya kita ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan itu mempengaruhi pada jenis bank yang akan dipilih. Itu yang goalnya yang akan kita cari. Sehingga judulnya adalah kecenderungan masyarakat dalam memilih jenis bank. Nah, jenis bank ini diwakili ada jenis bank pemerintah, juga ada jenis bank swasta. Kemudian kecenderungan masyarakat ini diwakili dari tingkat pendidikan. Dikategorikan pendidikan lulusan SLTA dan pendidikan lulusan perguruan tinggi. Sehingga kita memperoleh variabel penelitiannya ada dua. Variabel independennya adalah variabel tingkat pendidikan. Itu sebagai independen yang mempengaruhi. Ingat-ingat, independen adalah yang mempengaruhi. Dependen adalah yang digantung atau yang dipengaruhi. Nah, yang dipengaruhi adalah jenis bank. Jadi, kita ingin melihat apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap jenis bank yang akan dipilih. Kemudian rumusannya adalah, adakah perbedaan dua kelompok masyarakat dalam memilih jenis bank? Atau adakah hubungan tingkat pendidikan dengan jenis bank yang dipilih? Nah, jadi kita ingin melihat apakah ada perbedaan dua kelompok masyarakat ini dalam memilih jenis bank. Ataukah ada hubungan antara pendidikan dengan jenis bank yang dipilih? Itu adalah rumusan masalahnya. Kemudian, sampel penelitiannya adalah, yaitu tadi, lulusan perguruan tinggi sebanyak 70 orang, lulusan SLTA sebanyak 80 orang. Hipotesisnya, H0 itu selalu yang tidak berpengaruh atau tidak ada perbedaan. HA adalah kita posisikan yang terdapat perbedaan. H0, hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank. Yang HA, terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat yang memilih dua jenis bank. Kriterianya, terima H0 bila C kuadrat hitungnya lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Dengan DK-nya sama dengan 1. Degree of freedom-nya DF atau derajat kebebasannya itu sama dengan 1 karena ada dua sampel. Dalam pertemuan ini kita membahas dua sampel. Dua sampel artinya ini variabelnya 2, min 1 itu rumusnya. DK. K min 1. Variabel K itu adalah variabel. Variabelnya adalah 2. Variabel 1 independen, 1 dependen. 2. 2 min 1, 1. Artinya DK-nya 1. Nah, ini nanti sama. Kita cari seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita membandingkan dengan tabel C-square atau C kuadrat. Nah, dari penyajian data diperolehlah rumus seperti ini. Ini adalah tabel yang bisa kita sederhanakan dari ini. Tabel kontingensi. Nah, dari 80 lulusan perguruan tinggi itu memilih 60 bank pemerintah dan 20 bank swasta. Dari 70 lulusan SLTA itu memilih 30 bank pemerintah dan 40 bank swasta. Ini adalah hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara itu. Kemudian jumlahnya, kita penjumlahkan saja. Bank pemerintah yang memilih adalah 90 orang. Bank swasta yang memilih adalah 60 orang. Total keseluruhan 90 ke sini
90 tambah 60, 150, 80 tambah 70, 150. Ini adalah N sampelnya. Sampel dari lulusan perguruan tinggi dan sampel dari lulusan SLTA. Totalnya adalah 150. Kita masukkan ke rumus yang pertama tadi, ini C square atau C kuadrat. Nah, kita masukkan N-nya adalah 150. A kali D. Ini A, ingat, A, B, C, D. A, B, C, D. A 60, D-nya 40. Dikurangi BC, B 20, C-nya 30. Nah, ini dan seterusnya. Setengah 150 kuadrat. Kemudian tinggal masukkan saja, substitusikan semua yang kita peroleh ini ke masing-masing sesuai rumus. A mana, B mana, C mana, D mana. Kemudian kita jumlahkan, kita hitung. Sama dengan diperoleh C square-nya adalah 14,76. Langkah berikutnya kita membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. C kuadrat hitungnya adalah ini 14,76. Kemudian kita mencari C kuadrat tabel. Taraf kesalahan yang kita tentukan adalah 5%. Kita lanjutkan. Tadi ada iklan sebentar. Nah, ini kita selanjutnya mencari C kuadrat tabel. Taraf kesalahannya 5%, DK-nya 1, degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya 1. Nah, maka kita coba di mana ini tabel C kuadrat ini. Nah, kita bisa menetapkan kalau taraf kesalahan yang kita pakai 5%, artinya degree of freedom-nya DK-nya ini 1. Nah, kita tarik ke sini. Ini adalah yang kita peroleh 3,841. Nah, kalau kita pakai taraf kesalahan 1%, berarti 6,635. Nah, berarti ini adalah kalau C square tabelnya kita peroleh kalau 5% 3,481, kalau 1% berarti 6,635. Kemudian kita bandingkan mana yang lebih besar antara C kuadrat hitung 14,76 dengan C kuadrat tabel 3,481. Nah, ternyata C square hitungnya lebih besar daripada C square tabelnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Kalau H0 ditolak artinya tidak ada perbedaan. Kalau HA diterima berarti terdapat perbedaan. Dari kesimpulan ini menunjukkan bahwa HA diterima artinya terdapat perbedaan antara tingkat pendidikan dalam memilih jenis bank. Kesimpulannya ini. Nah, ini. Di mana lulusan SLTA cenderung memilih bank pemerintah dan lulusan perguruan tinggi itu lebih cenderung memilih bank swasta. Itu ya. Tadi sarannya, bank swasta perlu mempromosikan ke masyarakat yang berpendidikan SLTA. Dan sebaliknya, bank pemerintah perlu promosi ke masyarakat yang berpendidikan tinggi. Nah, ini. SLTA cenderung memilih bank pemerintah. Nah, dan tidak memilih swasta. Lulusan perguruan tinggi cenderung memilih bank swasta. Sarannya berarti sebaliknya, bank swasta perlu mempromosikan ke masyarakat SLTA karena masyarakat berpendidikan SLTA itu lebih cenderung memilih bank pemerintah daripada bank swasta, sehingga bank swasta perlu untuk promosi lebih lagi ke masyarakat yang berpendidikan SLTA untuk meningkatkan preferensi untuk meningkatkan masyarakat untuk memilih kepada bank swasta tersebut.
Itu artinya. Nah, intinya meningkatkan preferensi pada masyarakat yang berpendidikan STM. Kemudian yang bank pemerintah itu perlu promosi ke masyarakat berpendidikan tinggi karena masyarakat berpendidikan perguruan tinggi karena masyarakat yang lulusan perguruan tinggi itu lebih memilih pada bank swasta sehingga bank pemerintah ini perlu untuk promosi agar menarik minat masyarakat yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi gitu. Itu untuk part pertama kita membahas terkait T-square pada dua sampel yang bersifat komparatif yang data itu adalah sampel independen atau sampel tidak berpasangan. Ini ada contoh lagi, saya rasa sama. Nah, untuk selanjutnya terkait Fisher Exact Probability Test akan saya sampaikan di part berikutnya. Terima kasih.